wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arna. Saya dari Prodi PGMI. Baiklah, saya akan menjelaskan pembelajaran kita yang berjudul Peranan Indonesia dalam ASEAN. Secara umum, ASEAN yaitu suatu organisasi antar negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, dan yang terakhir Brunei Darussalam. Nah, setelah kita mengetahui beberapa negara-negara ASEAN, kemudian kita dapat melihat tata letak-letak di mana negara-negara ASEAN yang terletak dalam peta-peta ASEAN tersebut. Berikut beberapa tokoh ASEAN dan negara masing-masing. Yang pertama, ada Malik. Beliau lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 1917 dan meninggal di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1984, dan beliau menjadi salah satu pendiri ASEAN berasal dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak. Beliau lahir di Pekan Pahang, Malaysia pada tanggal 11 Maret 1922 dan meninggal di London, Inggris pada tanggal 14 Januari 1976 dan menjadi tokoh. Yang ketiga, S. Rajaratnam. Beliau lahir di Jaffna pada tanggal 25 Februari 1915 dan meninggal di Singapura pada tanggal 22 Februari 2006, dan beliau juga termasuk salah satu tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura. Yang keempat, Tanat Kotam. Beliau lahir di Bangkok pada tanggal 9 Mei 1914 dan meninggal pada tanggal 3 Maret 2016. Beliau termasuk tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari Thailand. Yang terakhir, Narciso Ramos. Beliau lahir di Asingan, Pangasinan, Filipina pada tanggal 11 November 1900 dan meninggal di kota Manila, Filipina pada tanggal 3 Februari 1986. Beliau termasuk tokoh pendiri ASEAN dari Filipina. Beberapa kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Yang pertama, pengiriman duta dari konsulat. Yang kedua, perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang ketiga, kerjasama damai, bebas dan netral. Yang keempat, traktat persahabatan dan kerjasama. Yang kelima, perjanjian ekstradisi ASEAN. Tujuan berdirinya ASEAN ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan negara-negara dan anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Terdapat 7 peranan Indonesia dalam ASEAN yang harus diketahui. Yang pertama, menggagas lahirnya ASEAN. Yang kedua, penyelenggaraan KTT ASEAN pertama di Bali. Yang ketiga, menggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Yang keempat, penanganan konflik. Yang kelima, mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Yang keenam, sama produksi makanan halal. Yang terakhir, mengusulkan adanya pentas seni antar negara. Memberikan penawaran beasiswa pendidikan bagi penduduk ASEAN. Yang terakhir, turut serta dalam penyelenggaraan kerjasama ASEAN Japan Scholarship Fund. Kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya ialah upaya pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi dalam bidang sosial budaya untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya a caring and sharing community, yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi sesama.
Berikut contoh kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama, film dan penghargaan Festival Internasional ASEAN atau ASEAN International Festival Film and Award atau AIFA. Yang kedua, perjanjian pariwisata ASEAN. Yang ketiga, serta olahraga ASEA Gamers. 4. Camp Pemuda ASEAN atau ASEAN Youth Community atau AYT. Yang terakhir, Pekan Budaya ASEAN atau ASEAN Cultural Week. Peran Indonesia dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, melestarikan, menjaga budaya tersebut. Yang kedua, mempromosikan budaya Indonesia agar dikenal bangsa-bangsa lain. Yang terakhir, mengadakan pameran-pameran yang berkaitan dengan kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Contoh kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama, sektor industri, yang kedua, cadangan pangan, yang ketiga, pembangunan, dan yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Banyak sekali peran Indonesia di ASEAN dan di beberapa bidang ya. Jadi peran Indonesia itu ada di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, pendidikan, dan olahraga. Kita akan bahas satu persatu contoh peran Indonesia di setiap bidangnya. Yang pertama adalah peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik. Nah, Indonesia merupakan salah satu pendiri dari ASEAN ya. Kita tahu bahwa ada 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN, salah satunya adalah Indonesia. Ketika itu ada Malik yang merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia ikut menandatangani deklarasi Bangkok. Indonesia juga merupakan salah satu pemimpin atau sekretaris jenderal dari ASEAN. Ada beberapa tokoh yang pernah menjadi sekjen atau sekretaris jenderal ASEAN yang berasal dari Indonesia, yaitu Hartono Reksodarsono, Umar Jadi Notowijoyo, dan Rusli Nur. Gambar yang di sebelah kanan itu merupakan tokoh dari Rusli Nur. Peran Indonesia yang lain di bidang politik adalah Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Indonesia pernah beberapa kali menjadi tuan rumah KTT ASEAN, yaitu tahun 1976 yang dilaksanakan di Bali, tahun 2003 yang dilaksanakan di Bali, tahun 2005 di Jakarta, tahun 2011 yang dilaksanakan di Jakarta dan di Bali. Indonesia juga ikut menyelesaikan konflik yang dialami oleh negara anggota ASEAN. Contohnya adalah Indonesia menjadi penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam. Ketika itu terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 sampai 1979. Indonesia juga membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Indonesia menjadi penyelenggara Jakarta Informal Meeting, ya. Nah, Jakarta Informal Meeting itu diadakan untuk mendamaikan konflik di Kamboja. Kemudian mendorong diadakan konferensi perdamaian di Paris
pada tahun 1989. Selanjutnya, kita akan membahas peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi. Indonesia turut sepakat mewujudkan kawasan perdagangan ASEAN atau AFTA melalui tarif preferensi efektif bersama. Ya, AFTA itu merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area, yaitu persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Contoh yang kedua, Indonesia menjadi anggota APEC. APEC singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, APEC merupakan kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang tujuannya adalah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Indonesia juga menjadi tempat pembangunan industri pupuk urea Indonesia bersama ASEAN. Jadi, pabrik pupuk urea itu berada di Lok Sumawe, Aceh, merupakan proyek industri ASEAN yang pertama yang dihasilkan oleh negara-negara ASEAN, didirikan pada tahun 1977. Selanjutnya adalah peran Indonesia dalam ASEAN di bidang sosial budaya. Indonesia menjadi peserta pertukaran pelajar yang membawa misi kebudayaan. Indonesia juga berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Indonesia mendukung terselenggaranya Titian Muhibah. Titian Muhibah itu merupakan kerjasama di bidang budaya dan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia juga mendukung kinerja Komisi Perkembangan Sosial. Indonesia juga mendukung pembentukan ASEAN Culture Fund, dan Indonesia ikut memerangi peredaran narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Selanjutnya adalah contoh peran Indonesia dalam ASEAN di bidang teknologi dan pendidikan. Di bidang teknologi dan pendidikan, peran Indonesia adalah menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Indonesia juga mendukung pembentukan Komite Pengetahuan dan Teknologi. Indonesia juga mengikuti beberapa kontes robotik. Selanjutnya, peran Indonesia dalam ASEAN di bidang olahraga. Ya, Indonesia menjadi peserta sekaligus tuan rumah SEA Games. Kalian pasti pernah mendengar ya, SEA Games adalah pesta olahraga negara-negara ASEAN yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Kemudian Indonesia juga menjadi peserta dan tuan rumah ASEAN Para Games, ya. Jadi ASEAN Para Games ini adalah event yang diikuti oleh atlet-atlet yang mengalami cacat fisik atau difabel, dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Banyak cabang ya untuk SEA Games dan Para Games ini.